dalam pembangunan kota ini Pak, kan salah satu hal yang paling sering disorot ini oleh netizen atau warganet ini adalah kadang-kadang tidak terpenuhinya hak-hak disabilitas gitu kan. Jadi banyak. Tapi di Banda Aceh ini udah banyak, hampir semua pembangunan itu memenuhi kebutuhan disabilitas. Kalau untuk lapangan Belang Padang sendiri nanti seperti apa Pak? Iya, itu memang menjadi prioritas kita ya, karena dalam menata kota ini kita terus memberi fasilitas kepada penyandang cacat ini. Nah, ini memang dalam desain ini juga seperti itu, kita memberi hak-hak mereka sebagai warga kota, dia juga harus bisa memanfaatkan fasilitas publik ini. Misalnya salah satu kita akan untuk misalnya tunanetra, kita akan memberi trek atau alur reseknya dengan keramik yang terbentuk sehingga mereka juga bisa memanfaatkan jalur itu. Kemudian juga bagi orang misalnya cacat lain, fisiknya lain, misalnya dia juga ram-ram untuk aksesnya kita berikan. Itu memang menjadi prioritas kita dalam menata atau kota ini. Itu mengikuti ciri khas pembangunan sebelum-sebelumnya ya. Hampir semua tempat publik di Banda Aceh itu memang terpenuhi ya. Pembangunan Belang Padang ini Pak, mungkin secara pandang garis besar Banda Aceh ini apa maknanya ini? Mungkin bagian dari mengubah wajah Banda Aceh saat ini cukup banyak perubahan-perubahan. Iya, nah Pak Wali kita ini beliau punya mungkin langkah-langkah yang konkret dalam menata kota. Misalnya ini kemarin kita fokus di Kundaro ya, membenahi kawasan Kundaro ya, ini kan sudah selesai ya. Kemudian juga di Penayung ya, di Riverwalk Penayung juga hampir selesai. Nah, maka setelah ini selesai kita beralih ke support mana yang memang punya nilai tinggi gitu ya. Nah, setelah kita lihat memang di Belang Padang itu yang menjadi magnet gitu ya. Semua orang pasti melintasi ke situ dan memang itu kan dinikmati oleh masyarakat gitu ya. Jadi maka Pak Wali menganjurkan kepada kita supaya kami PUPL untuk mencoba mengonsep, kemudian kita konsep, kita buat perencanaan, kemudian coba kita melakukan penganggaran pembangunannya itu sehingga ini bahasa Pak Wali ini adalah spot-spot baru penataan kota, pembangunan kota menjadi ikon dan nampak dia ya, itu yang beliau inginkan. Tapi sekarang kan sudah bisa kita lihat lah, seperti misalnya Tenggarui dan Penayung ya. Jadi ini kita inginnya ini menjadi ikon baru Banda Aceh ya. Ada apalagi dia posisinya dia memang magnet yang memang semua orang melintas dan semua orang paling banyak kegiatan publik kayak selama ini ruang publik paling favorit itu ya Belang Padang paling gitu kan. Jadi mungkin ini bagian dari mengubah Belang Padang ini wajah kota dan Belang Padang ini menjadi landmark kota Banda Aceh gitu kan. Pak, di era akhir-akhir ini kan, di era modern ini ketika pembangunan itu kan salah satu hal yang paling sering disentuh atau diciptakan itu istilahnya kalau anak sekarang tuh Instagramable. Pernah lihat Pak? Instagramable ya. Ya, itu mungkin salah satu daya tarik kalau sekarang apa-apa dibangun harus Instagramable. Menjadi bukan cuma spot untuk lokasinya bagus, tapi kadang-kadang menjadi spot foto itu adalah salah satu daya tarik. Bagaimana dengan Belang Padang yang baru ini? Ya, harapan kita seperti itu juga, karena ini kan era digital ya, semua berproses untuk memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Nasir, era Instagramable mobile ini, Instagramable ini kan memang harus kita berikan support gitu kan, sehingga memang nanti anak-anak muda, kemudian juga orang tua juga bisa memanfaatkan fasilitas ini sehingga dia bisa beraktivitas, kemudian juga bisa menyampaikan informasi bahwa spot Belang Padang ini sudah berubah dan melalui Instagram mobile ini ya kan. Jadi sehingga warga lain yang mungkin tadi kurang informasi menjadi terinformasi dan bisa menikmati juga kan. Jadi manfaat dari Instagram mobile ini kan bisa cepat informasinya dan warga bisa yang lain juga bisa menikmati fasilitas ini. Ini yang memang kita harapkan kan.
Mungkin itu salah satu trik itu promosi gratis ya. Ya. Ketika ini Instagram dulu orang datang berfoto posting otomatis Iya. dia pun mempromosikan ya. Jadi itu memang kalau akhir-akhir ini itu menjadi salah satu seperti kewajiban ya Pak kalau Ya. membangun suatu Ya. ikon itu unsur Instagramable itu harus masuk. Ya, masuk ya. Maka juga nanti kan spotnya itu kita berikan ya, dengan spot yang tidak satu spot ya kan, bisa juga nanti dia bisa di halte di mana di itu kan di pintu gerbang atau di cornernya dan sebagainya. Jadi bisa diambil terus ambil mungkin dari kecil atau jalan ya bisa. Ya. Karena Instagramable itu memang simple ya Pak, nggak terlalu ini. Mural saja, dinding yang di mural saja itu Bisa, sudah menjadi satu daya tarik ya. Tapi kita Bang Padang nanti saya nggak punya dinding ya, kita hanya track jalan saja dengan taman atau ada spot-spot tempat ya, duduk. mungkin hal-hal lain aksesorisnya itu bisa kita buat ini. Seperti kalau di Taman Sari itu banyak bola-bola. Ya, itu salah satu. Yang banyak bola-bola di Taman Sari. Taman Sari yang bola-bola bisa duduk. Ya, bisa duduk ya. Mungkin saya teringat kalau soal ngomong Instagramable itu sudut Taman Sari, Bustanus Salatin. Ya. Jadi walaupun cuma sempit, cuma berapa meter, tapi dia menjadi tempat favorit karena lokasinya sangat strategis ya, dan bisa menarik kalau di foto kemudian dibuat dalam video Instagram ya. Jadi orang menjadi tertarik juga ya, karena nanti kan ada nama Bustanus Salatinnya misalnya, itu juga nanti di belakangnya ada belang pandangnya gitu kan. Oh, jadi akan kita buat itu. Itu apa istilahnya Pak kalau dalam yang tulisan itu? Ya, itu signet nama lokasi ya. Nama lokasi tapi dibuat itu. Ya, nanti dari akrilik atau apa nanti bisa dibuat atau bisa juga dipasang lampu di dalamnya. Jadi itu tekniknya. Ada yang berbentuk seperti neon box, ada yang berbentuk seperti semen memang di beton membentuk tulisannya. Tapi belang pandang ini belum ditentukan seperti apa. Belum nanti lihat kondisi setelah konstruksi apa yang idealnya. Tapi kalau bagusnya sih yang membentuk semen karena biasa warga kita nih suka naik atau duduk ke atas itu sering kan. Salah satu contohnya ulele Pak. Iya. Ulele. Jadi patah kemudian terus capek juga perbaiki ya supaya kalau sudah beton yang ada beton saya nggak tahu di mana nih. Mungkin kalau beton belum Pak, belum ada Indonesia. Yang beton mungkin lebih kuat ya. Nah, jadi itu sedikit tadi soal rencana revitalisasi lapangan Bang Padang. Jadi ini Pak Kadis PUPR Banda Aceh, Pak Jalaluddin sudah menjelaskan bahwa nanti secara lalu di Bang Padang itu yang akan paling drastis berubahnya itu adalah bagian luar atau yang sekarang itu trotoar yang sekarang memang kalian tidak pernah berjalan di trotoar itu. Memang jarang Pak orang berjalan. Kebanyakan orang masuk ke dalam langsung nanti tanpa masuk ke dalam dari luar yang di pinggir jalan itu yang sekarang paving block itu di situ nanti sudah bisa jalur trekking itu untuk keliling. Kalau di dalam itu berbentuk agak oval bulat, tapi kalau di sini nanti bentuknya ya mengikuti lapangan Bang Padang persegi. Paling banyak sih Pak. Mungkin Pak Jalal sedikit soal yang lain ini seperti apa program-program yang saya sebutkan tadi. Ya baik Pak Nasir, mungkin saya tambah. Yang pertama untuk penataan spot-spot lain seperti yang disampaikan Bung Galwin hampir selesai, kemudian Penayung, kemudian kita lanjut nanti di Penayung itu adalah ada pasar ikan sekarang. Ya, itu nanti akan kita tata menjadi kuliner seperti yang disampaikan. Itu memang sudah kita sudah selesai ya. Jadi penganggarannya kita usul ke Kementerian PUPR melalui APBN mungkin bisa itu dibantu di tahun 2021 nanti. Kemudian untuk terkait dengan Simpang 7 dan T Iskandar, untuk T Iskandar sendiri di tahun ini itu sudah tersedia anggaran untuk pembebasan lahan tahap pertama ya, itu sekitar 20 miliar dari APBA. Itu kan dalam provinsi. Nah itu alhamdulillah sudah mulai ya, kita proses pengadaan tanah sedang kita laksanakan, tinggal nanti pembangunan fisik ya bertahap juga. Kemudian memang biaya terlalu besar karena itu kan perlu dana yang sangat besar untuk baik pembebasan dan juga konstruksi. Karena yang terkena lahan masyarakat itu lebih kurang hampir mendekati 1.000 persil ya. Dan jalan T Iskandar itu adalah salah satu jalan strategis yang namanya apalagi nanti harganya sudah mama sangat tinggi ya, karena memang nilai ekonomi sangat tinggi
tinggi karena memang itu sudah berubah fungsi jadi perdagangan sekarang barangkali ya. Juga ditambah nanti kan di situ ada kegiatan-kegiatan yang menarik masyarakat atau massa ya. Misalnya ada lapangan bola, stadion Nadi Murtala, kemudian ada rumah sakit, kemudian ada gubernur dan sebagainya. Ditambah lagi nanti ada studio Mall, Trans Studio ya, itu juga akan menarik. Memang kalau tidak diselesaikan dalam tahun ini akan kacau nanti ya, akan menjadi masalah kredit ya dalam transportasi. Kemudian kita bergerak ke Simpang 7. Simpang 7 ini sudah lama ya. Itu kalau kami beri nama Yuki ya. Simpang Yuki lah, Simpang 7 Legaring ya gitu. Itu memang konsepnya sudah lama, sekarang dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Cipta Karya itu sudah mendesain simpangnya dan sudah beberapa kali juga kita simulasikan, kemudian diasosiasi ke masyarakat yang waktu kita desain awalnya dan mereka mendesain, membangun masyarakat, mengekspos. Kemudian juga terkait dengan Simpang 7 ini memang menarik dia kalau kita ada dua konsepnya. Yang pertama adalah untuk pembenahan simpangnya, kemudian kita bedah kawasan dan spotnya. Artinya nanti ada toko-toko itu kita bebaskan, memang terlalu mahal kosnya ya. Nanti kita buat berlantai 2 dan warung kopi tadi yang di situ yang sudah terkenal kita kita berikan memang ke mereka dulu ya. Jadi nanti memang tertata bagus, kemudian nanti view masjid juga agak terbuka sedikit lah konsepnya. Itu ada nanti sama kami 3D-nya bisa kami berikan. Itu yang memang sangat bagus ya untuk spot baru atau penataan kawasan. Kalau dalam tata ruang itu kan sub-BWP Legaring ya kan, itu memang daerah-daerah yang perlu pengembangan pengembangan kota. Dan ini akan secara tren pertumbuhan memang wilayah itu menjadi tren ya, tren pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Makanya harus sebelum terlambat kita memang harus segera membenah Simpang 7 Legaring. Apakah kita benah dulu Simpang 7-nya dengan bundaran dan simpang stopnya konsepnya, ataukah sekalian tertolak lagi dengan pembenahan kawasannya sendiri dengan kita tambah toko-toko sehingga nanti menjadi menarik dan ditata ada masjidnya dan sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan. Memang itu PR besar, tidak karena besar sekali anggarannya, karena radius yang kita ambil tanah itu 100 meter kan, dan meter kan sangat luas ya. Bundarannya itu sangat luas. Itu kira-kira gambaran terkait konsep-konsep yang sedang kita ini. Tapi sebenarnya ada satu lagi konsep yang itu BOR belum selesai juga kan. Oh iya, yang BOR Banda Aceh itu, Banda Aceh Outer Ring Road. Jadi itu juga sebenarnya kan dari kementerian sangat serius ya, apalagi nanti selesai tol ya, tol pintu keluar masuk tol dari Lambada langsung tersambung. Jadi untuk ke kota, kemudian kalau orang mau akses ke lintas barat bisa langsung ke lintas utara pesisir ya, tanpa masuk kota masuk kota. Ini juga akan mengurai kemacetan, kemudian juga dari segi ekonomi, barang-barang yang diangkut dari wilayah barat ke timur ke itu logistiknya lebih mudah ya. Jadi tambah lagi bisa langsung akses ke pelabuhan barang ini ya. Tambah lagi ada daerah kawasan industri ya. Itu memang itu satu koridor yang bisa yang sangat potensial untuk jalur logistik transport selain mengurai macet kota juga.